Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengkaji tentang penciptaan nilai. Era globalisasi, era pandemi hari ini mengubah perspektif kita tentang hidup dan gaya hidup. Perubahan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu yang terbaru faktornya adalah bagaimana pandemi corona itu merubah teori-teori ekonomi, teori-teori politik, teori-teori kenegaraan, dan teori lainnya. Jika kita berbicara tentang penciptaan nilai, maka kita harus mampu merubah segala sesuatu agar lebih efektif, efisien, dan dinamis. Pola ini perlu kita kaji karena akan menentukan arah perusahaan, akan menentukan besar kecilnya keuntungan, akan menentukan nilai bagi para konsumen terhadap produk yang kita ciptakan. Langkah utama yang harus dilakukan oleh perusahaan, oleh kita, adalah bagaimana kita mampu memberdayakan sumber daya manusia yang ada, atau dengan merekrut sumber daya manusia yang baru, yang lebih kreatif dan inovatif, dalam rangka untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. SDM yang berkualitas baik adalah mereka yang bisa melakukan inovasi. Inovasi dalam hal ide, perilaku, produk, informasi, atau praktek-praktek kondisi-kondisi terbaru yang kemudian bisa diterapkan dan bisa diterima oleh masyarakat secara menyeluruh. Hal yang harus mendapat perhatian khusus bagi perusahaan adalah bahwa semakin kita melakukan inovasi dengan produk-produk barunya atau developing terhadap produk lama, mengembangkan terhadap produk lama, hal itu akan diadopsi oleh perusahaan-perusahaan lain atau bahkan oleh konsumen. Dan bagi para pemimpin sebuah perusahaan atau kita sebagai seorang entrepreneur, kebaharuan inovasi akan terus dan terus dilakukan. Tidak berhenti pada satu produk, tapi produk lanjutan juga dilakukan itu. Karena harus kita sadari bahwa inovasi dalam sebuah produk itu sangat subjektif orang menerimanya. Konsumen akan melihat sebuah produk itu secara individu. Kalaupun akan berubah dari pandangan secara individu oleh kelompok, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, penciptaan nilai atau value sebagai ukuran kita, apakah produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Akhirnya kita bisa menyimpulkan dengan sederhana bahwa value creation itu sebagai suatu ukuran baru tentang keberhasilan bisnis kita, usaha kita, sangat diukur oleh kreativitas atau value creation seseorang pegawai atau sekelompok orang dalam perusahaan. Untuk apa? Adalah untuk menciptakan keuntungan yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Percuma saja kita membuat produk, sekali memang mendapat keuntungan, kemudian pesaing membuat produk baru, nah nanti produk kita akan ditinggalkan. Oleh sebab itu, keberlanjutan dari sebuah inovasi butuh untuk menciptakan nilai baru dan untuk
melanggengkan keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Dalam Kotler menyatakan bahwa menemukan nilai baru ada 3 ruang, yaitu ruang kognitif pelanggan, ruang di mana pelanggan mencerminkan kebutuhan lama dan laten, serta meliputi dimensi seperti kebutuhan partisipasi dan perubahan. Kemudian yang kedua adalah ruang kompetensi. Ruang kompetensi perusahaan dalam hal ini dapat menggambarkan berdasarkan ruang lingkup luas versus terfokus dan kemampuan berbasis fisik versus berbasis pengetahuan. Jadi kompetensinya yang diukur. Kemudian yang ketiga adalah ruang sumber daya. Sumber daya apapun itu mencakup di dalamnya adalah kemitraan horizontal dengan mitra yang dipilih dari kemampuan mereka untuk mengeksplorasi peluang pasar yang selalu berhubungan serta berkemitraan yang dapat melayani penciptaan nilai perusahaan. Ini menurut Kotler. Prinsip penciptaan nilai yang pertama adalah menciptakan dan meningkatkan nilai yang ada dalam sebuah produk. Jadi meningkatkan beberapa aspek utama terlebih dahulu, kemudian baru menawarkan produk-produk kepada para konsumen. Yang kedua adalah pengurangan biaya, mengurangi biaya-biaya yang sesungguhnya variabelnya tidak terlalu prinsip terhadap peningkatan nilai baru. Jadi fokusnya bagaimana menciptakan nilai baru dari biaya-biaya yang tidak urgen, yang tidak prinsip, yang pada dasarnya jika dihilangkan variabel cost itu dapat meningkatkan nilai baru, dapat menambah nilai baru dari sebuah produk. Itu prinsip penciptaan nilai. Penciptaan nilai bisa memiliki 3 fase atau lebih. Yang pertama adalah fase memilih nilai. Mempresentasikan pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Pemasar harus mensegmentasi pasar, memilih sasaran yang tepat, kemudian mengembangkan pada penawaran positioning nilai. Fase kedua adalah menyediakan nilai. Dalam fase ini pemasar harus menentukan fitur produk tertentu, kemudian harga dan distribusi. Kemudian fase ketiga adalah mengkomunikasikan nilai. Dalam hal ini bisa kita lakukan dengan cara promosi, kemudian memanfaatkan tenaga marketing, kemudian dengan menggunakan potongan-potongan harga yang menarik. Nah, ini 3 fase yang menjadi penciptaan nilai. Dalam penciptaan nilai selanjutnya, nilai tidak hanya bergantung kepada seberapa baik kinerja perusahaan, akan tapi perusahaan juga harus mampu memanage terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu.
Adapun proses-proses itu antara lain adalah pertama adalah proses penginderaan pasar. Nah, kita butuh survei, butuh penelitian, observasi untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kreasi nilai. Yang kedua adalah penawaran baru. Bagaimana sebuah perusahaan itu mampu menawarkan hal-hal yang baru, seluruh kegiatan, kemudian mengembangkan, meluncurkan yang berkualitas, barang-barang yang berkualitas, ini bisa kemudian diketahui oleh konsumen. Kemudian yang ketiga adalah proses manajemen dan hubungannya dengan pelanggan. Perusahaan harus menjalin hubungan aktif dengan para pelanggan dengan berbagai event. Kemudian juga ada proses akuisisi pelanggan, baik calon pelanggan atau pelanggan tetap dari sebuah perusahaan. Kemudian adalah manajemen yang inovatif, baik dari sisi SDM-nya maupun dari manajemen marketingnya. Ini yang harus diperhatikan oleh kita dalam mencari nilai-nilai baru. Kesulitan yang akan ditemukan di lapangan adalah karena ternyata atau terbukti bahwa manfaat konsumen adalah abstrak di sisi individu. Jadi seseorang yang ingin mengambil manfaat dari produk kita itu sifatnya abstrak dan sangat bervariasi. Dan ini kembali ke manajemen dalam perspektif Islam akan tergantung kepada waktu dan tempat. Mungkin sangat efisien orang naik sepeda motor ke tempat yang sulit terjangkau. Sangat efektif pakai sepeda motor. Namun ketika musim penghujan itu menjadi tidak efektif lagi. Begitu juga mungkin sangat nyaman kita menggunakan mobil sedan. Di saat yang lain ketika kita membawa keluarga, maka berubah menjadi MVP yang dibutuhkan oleh konsumen. Begitu juga dalam perjalanan mungkin produk sasetan itu sangat efektif, tetapi ketika dalam rumah di satu sisi akan banyak sampah, di sisi lain juga melelahkan, maka botolan akan lebih disukai oleh masyarakat. Begitu juga dalam hal-hal lain. Nah, ini yang kemudian harus dipikirkan oleh para pencipta nilai agar manfaat individu itu bisa dipenuhi dan sesuai dengan ruang dan waktu. Ini hal yang harus sangat diperhatikan oleh para pencipta value. Namun demikian, manfaat konsumen dapat kita karakteristikan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Kalau yang tampak kita bisa melihat dari sisi kualitas produk itu, dengan produk apapun, kemudian kesederhanaan, kecepatan, ketepatan, dan ketersediaan barang. Jadi tingkat distribusi juga harus diperhatikan. Tingkat
konsumsi akan naik jika sebuah produk itu mendapatkan pelayanan cepat. Itu juga akan tampak. Ketika layanan dipengaruhi oleh banyak aspek, bisa jadi dari sisi pengecernya, dari sisi informasinya, dari sisi distribusinya. Oleh sebab itu, semakin mudah, semakin sederhana, semakin adanya tersedianya produk, berarti semakin disukai oleh masyarakat. Begitu juga keterwujudan kesukaan yang tidak tampak. Banyak hal yang harus diperhitungkan oleh para produsen agar sesuatu yang tidak tampak itu menjadi dirasakan oleh konsumen. Contoh sesuatu yang tidak tampak adalah citra, reputasi. Nah, itu yang juga harus mendapatkan perhatian oleh perusahaan. Kemudian jika tadi kita bicara tentang nilai, tentang manfaat, maka yang terakhir adalah bagaimana biaya produksi itu bisa murah. Dengan cara apa? Memanfaatkan teknologi yang terbaru. Karena biasanya dengan teknologi terbaru, penciptaan barang lebih baik, kemudian juga informasinya bisa didapat secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, kemudian bisa juga sebuah produk itu menjadi fleksibel karena biaya tadi. Itu yang berkenaan dengan biaya. Penyederhanaan biaya atau minimize biaya juga hari ini kita bisa memanfaatkan situs-situs web, marketplace, atau dengan produk internet terbarukan. Modelnya banyak dan ini akan selalu berkembang. Itu bisa meminimalisir biaya. Jadi sesungguhnya nilai itu sama dengan manfaat dikurangi biaya. Jadi manfaat didapat harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Jika manfaat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan, maka nilai yang didapat oleh konsumen akan menjadi maksimal, dan pada saat itulah penciptaan nilai baru di masyarakat akan terwujud bagi perusahaan, maka dengan sendirinya keuntungan akan naik atau akan meningkat. Itu untuk pertemuan kali ini. Semoga penciptaan nilai itu bisa dilakukan oleh kita dalam rangka untuk menaikkan pendapatan yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam menginovasi produk. Agar lebih mudah memahami penciptaan nilai, maka kita harus mengenal istilah di penutup ini. Kita mengenal cost atau biaya adalah semua akibat yang ditimbulkan atas kegiatan penyediaan produk kepada konsumen. Kemudian value adalah sejauh mana pelanggan merasa suatu barang atau jasa itu dapat dipenuhi sesuai dengan keinginannya atau kebutuhannya yang ada dalam individu.
atau kelompok orang. Kemudian value creation adalah proses penciptaan nilai yang dilakukan oleh perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang sebanding. Kemudian value created adalah perbedaan antara manfaat yang diperoleh oleh konsumen sebuah produk dari pemanfaatan penggunaan barang dengan biaya yang timbul ketika melakukan proses produksi dalam perusahaan. Kemudian customer benefit adalah semua ciri yang dinilai oleh seseorang konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.